sing ono duit, gak apa-apa ya nggak bisa bisa. Tetap meskipun nggak punya sih tetap harus beli karena itu memang kebutuhan sehari-hari. Kita ini rumah tangga tidak ada, tidak bisa kita menampung. Tidak ada uang mau dikasih balik mau jadi juga banyak-banyak ya tapi tidak ada uang. Pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Terkait minyak goreng yang mulai tersedia dengan harga yang melambung tinggi di sejumlah daerah, kita terhubung dengan dua narasumber. Ada anggota Komisi 6 DPR, fraksi Gerindra, Ramson Siagian, dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Edi Priyono. Selamat sore, Pak Ramson, Pak Edi. Selamat sore, Rizka. Sore. Saya ke Pak Edi dulu. Kemarin susah masyarakat cari minyak kemana-mana, kosong. Sekarang di mana-mana tapi harganya melambung tinggi. Kalau Mendak bilang bahwa tidak akan kalah melawan mafia minyak goreng, apa yang terjadi sekarang? Ya pertama, kalau minyak goreng sekarang ada di mana-mana kan memang itu tujuannya ya, tujuan dari kebijakan. Jadi kalau dari sisi kebijakan, kalau sekarang minyak goreng kemasan ada di mana-mana berarti ya sesuai dengan tujuan. Tapi harganya mahal. Nah kalau harga mahal kan konsekuensi dari dilepas ke harga keekonomian gitu. Jadi maksud saya dari sisi kebijakan ya memang seperti itu yang menjadi tujuan. Nah kalau mengenai mafia, kami nggak mau menyimpulkan ada atau tidak ada ya. Kami lebih tertarik untuk misalkan menilai ya tentang penimbunan dan sebagainya gitu. Kita tahu bahwa sebelumnya upaya penimbunan itu ada dan sedang diselidiki oleh Satgas Pangan. Kita hormati proses itu ya. Tapi sebenarnya yang membuat pasokan minyak goreng itu terganggu bukan hanya penimbunan ya, kan juga memang ada pabrik minyak goreng yang tidak mendapatkan CPO dengan harga 9.300 kemarin waktu ditentukan oleh Pemerintah. Jadi mereka dapatnya mahal 15-16 ribu sehingga kalau dipaksa jual 14 ribu maka mereka bisa rugi gitu. Jadi mereka nahan barangnya dulu. Ada juga dugaan ya mereka memasok artinya pabrik minyak goreng dan distributor ya lebih suka memasok ke industri seperti industri cookies, mie instan, coklat dan sebagainya yang menggunakan minyak goreng juga atau olein karena di sana nggak kena HET. Ada juga dugaan diselundupkan keluar. Jadi penimbunan itu hanya salah satu faktor dan dengan adanya kebijakan yang baru sekarang di mana harga minyak goreng kemasan dilepas ke harga keekonomian, saya kira persoalan itu sudah tidak ada lagi mestinya. Nah kalau mengenai harga, maka kan ada pilihan untuk minyak goreng curah yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Karena kalau harga keekonomian minyak goreng curah itu juga mestinya sekitar 19-20 ribu. Gitu. Jadi ini kalau dari KSP melihat ini konsekuensi ya? Oke. Jadi konsekuensi dilempar ke dari pemerintah. Oke, saya tanya ke Pak Ramson. Kalau dari sisi masyarakat kan, loh kalau gitu bisa dong kemarin ada stoknya tapi harganya sesuai dengan HET kemarin. Nah kalau dari Pak Ramson dari DPR melihatnya sebenarnya kebijakannya sudah tepat belum atau memang masih ada celahnya? Ya Mbak Friska, kalau saya melihat secara komprehensif ini kekurang tegasan pemerintah. Ini produksi CPO dan CPKO kita total 54 juta metrik ton. Untuk konsumsi lokal, untuk produksi pangan hanya 8.700.000 metrik ton. Oke. Untuk biodiesel 8 juta metrik ton. Jadi domestik hanya 18,5 juta metrik ton. Untuk ekspor CPO 7,5 juta metrik ton 2021. Olahan CPO 24 juta metrik ton. Jadi yang ingin dikatakan sementara domestik itu kebutuhannya lebih banyak, harusnya begitu? Enggak, sebenarnya kebutuhan itu tidak terpenuhi. Oke. Jadi ada gap gitu ya? Memang sekarang karena harga di pasar global sekitar $1.320 per metrik ton. Ini tidak dilihat lagi pasar domestik. Sementara waktu 2018-2019, waktu harga CPO di pasar global hanya sekitar 500 US dollar per metrik ton,
itu para pengusaha CPO melobi terus supaya dibeli CPO-nya oleh Pertamina, termasuk datang ke Komisi 7. Oke, baik. Jadi adalah diangkatlah isu-isu energi terbarukan. Jadi timbullah B30 yang Oke, baik. tadinya kebutuhan biodiesel tidak ada, naik jadi 3.000 ton, sekarang jadi 3 juta ton, Oke. sekarang jadi 8 Jadi juta tepatnya ton. Pak Ramson, sederhananya untuk masyarakat memahami apa yang harusnya dilakukan oleh Kemendak Ya soal ini. tegas dong pemerintah, itu CPO yang untuk dalam negeri harus dikasih. Jadi Oke. diberikan semua jatahnya, harganya ditentukan. Oke. Jangan jadi pasar global, terus dicek cost of produknya berapa. Oke. Jadi, Mana itu tadi yang kata Pak Edi itu nggak benar itu. oke, Pak Itu Edi. cost produknya nggak naik dia, Oke. hanya harga di luar negeri yang naik. Oke, Orang baik. semuanya produk dari dalam negeri kok, bukan dari luar. Apa yang dari luar? Direct cost-nya semua dari dalam, direct materialnya dari dalam negeri. Memang sebagai benchmark harga jadinya CPO-nya di global. Oke. Jadi jangan semua jadi dihitung, jadi cost-nya jadi harga global. Jadi itu mekanisme pasar mesti bisa dikendalikan. Jangan waktu tidak laku dipaksa untuk dibeli untuk Oke. masuk Baik. B30. Saya tanya Malah ini ya. mau B100 lagi. Saya tanya ini ke Pak Edi. Dianggap Ini pemerintah nggak tidak benar tegas, ini. tadi Makanya tidak ini benar nggak sulit. kebijakannya. Oke, Mana baik. itu Menteri Perdagangan? Oke, Pak Mana yang Edi. lain menteri? Nggak sulit itu. Tapi saya pecahkan itu mesti tegas dong. Kalau cara berpikir kita kampanye, memang banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil jadi menteri. Tapi ini kan urusan rakyat, urusan makro. Jadi Oke. harus ini dong. Jadi kebijakan, ini soal kebijakan. Masa ini kita coba produksi CPO kita total ini 53 juta Oke. metrik ton. Konsumsi dalam negeri hanya sekitar 18,5. Oke, Pak juta Ramson. metrik Kita gantian ton. dulu ya. Masa Saya tanyakan kita jadi ini. langka? Kita konfirmasi ini dulu ke Pak Edi. Pak Edi, silakan. Ya, kalau pertama mengenai pasokan untuk dalam negeri ya, kalau menurut kami sih cukup ya. Mengapa demikian? Karena kalau pasokan CPO untuk minyak goreng itu kurang, berarti produksi minyak gorengnya harusnya kurang. Nah, menurut data dari Kementerian Perdagangan, produksi minyak goreng itu secara keseluruhan sudah melebihi kebutuhan. Gitu. Jadi tidak terganggu yang namanya produksi minyak goreng. Artinya tidak ada masalah dengan ada kebutuhan CPO dalam negeri. Nah, kemudian mengenai harga, sebenarnya tidak sepenuhnya kemudian mengacu kepada di luar ya. Oke, karena satu-satu ya, Pak Ramson, sebentar. harga CPO di Dumai itu bisa dicek. Harga CPO di Dumai itu 15 sampai 16.000. Nah, itu bisa berkembang gitu kan. Nah, kalau mengenai Oke, Pak Ramson, gantian dulu sebentar Pak Ramson. Kalau dua-duanya berbicara, kita... ya, Oke, tidak silakan. juga, Pak Edi. karena kan untuk minyak goreng curah kan diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi tidak sepenuhnya juga dilepas ke mekanisme pasar, karena masih ada yang diberikan subsidi yaitu minyak goreng curah. Kalau dilepas semua ke mekanisme pasar, tentu saja tidak ada subsidi untuk yang minyak goreng Ini curah harga juga. udah tinggi gimana, dua kali naik 100%. Terus waktu harga rendah di pasar global, diproteksi, dibuat B30, alasan energi terbarukan. Padahal jauh lebih mahal bikin solar B30 daripada solar yang diimport waktu itu. Tapi dipaksakan, dibuatlah argumentasi-argumentasi yang dari sana barat sono perlu energi terbarukan. Padahal ini dari segi clean energy kurang juga. Nah, sekarang jadi 8 juta ton harus dibeli Pertamina tuh. Sulit lagi sekarang dapatnya sesudah harga global naik. Harga global direndah, waduh, lebih dapat Pertamina. Jadi harus tegas dong, sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh rakyat, urusannya di kebijakan harus tegas, dilihat dari segi menyeluruh. Jangan dilihat dari segi grup-grup kecil, makanya tadi saya malas sebenarnya untuk dialog-dialog begini, karena saya udah tahu apa itu. Oke, baik. Kalau tegas ini nggak sulit kok memecahkan masalah ini. Harusnya tegas langkahnya Pak Edi. Nah, Silakan. nggak sulit, Mbak Rizka, nggak sulit. Oke, apa arahan dari Pak Presiden terhadap Mendak soal ini? Karena dianggap tadi kata DPR tidak tegas kebijakannya, dan Pak Presiden juga punya concern soal ini. Kalau arahan langsung dari Bapak Presiden tentu saja kami tidak ikut rapat ya, tapi ya artinya tidak tahu persisnya. Tetapi keputusan untuk kebijakan yang sekarang yang diumumkan oleh Menko Perekonomian bersama dengan Kapolri dan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian juga pada beberapa hari yang lalu, itu kan hasil rapat internal dengan Bapak Presiden. Jadi kita bisa asumsikan bahwa
ya itu sudah sepertujuan Bapak Presiden, saya kira. Ketegasan apa Pak Ramson yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini semestinya? Ya itu jangan kalau harga rendah itu diprotek. Jadi harga harus tetap dong yang untuk dalam negeri langsung diawasi. Diminta diawasi langsung turun tangan TNI dan Polri. Mereka siap tuh bahwa jumlah volume itu si Pak Ramson? olah juga produk pangan. Itu antara lain minyak goreng. Ada yang mungkin tidak langsung, itu diawasi aja. Harga harus tetap, jangan waktu harga global rendah, minta dibantu pemerintah, dibuat program B30, malah hampir B100 lagi. Soal-soal kualitasnya bisa kita bicarakan tersendiri. Saya ada waktu itu. Pertamina harus beli, itu harus campur. Saya juga bilang sama direksi Pertamina, apa kebijakan pemegang saham, jangan lawan, laksanakan. Kalau urusan mengkritisi adalah urusan DPR RI. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan waktu itu. Tapi saya tahu itu cost-nya waktu itu lebih tinggi, mencampur itu B30 apalagi B100, itu kalau daripada diimpor atau dari produk sendiri, kalau dari kilang minyak kita. Tapi itu soal kebijakan, maksud saya, kalau saat itu kebijakan memprotek pengusaha CPO, sekarang harus kebijakan memprotek rakyat dong. Oke, kebijakan harus memprotek rakyat. Terakhir Pak Edi, Iya jadi dong. kebijakan Karena produksi masih banyak, 53,9 juta kiloliter dibanding 18,5 juta kiloliter domestik. Oke, baik. Terakhir Pak Edi, jadi apa kebijakan tegas dan gimana juga pengawasannya tadi yang ditanyakan oleh DPR? Ya saya kira kalau pertanyaannya adalah memprotek rakyat itu sudah diwujudkan dalam bentuk kebijakan subsidi karena untuk minyak goreng curah kan harganya lebih rendah daripada harga keekonomian. Nah kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengawasi terutama yang untuk minyak goreng curah gitu ya. Jadi setuju bahwa kita perlu mengawasi lebih baik dan sekarang pengawasannya adalah untuk minyak goreng curah apakah tersedia dengan baik di pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 14.000. Tapi bahwa pemerintah memprotek rakyat itu jelas ya melalui kebijakan subsidi ini, tetapi mungkin tingkat proteksinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan oleh semua berbagai pihak gitu ya. Jadi misalkan ada yang menginginkan diprotek semua. Untuk saat ini ya oleh pemerintah dianggap ini yang dianggap paling baik kebijakan. Oke, jadi Mbak yang Priska, baik, singkat saja sudah habis waktu kita, Pak Ramson, singkat saja. Ya, untuk Pak Ramson, hilang suaranya? minyak itu ekonomi negeri. Oke, baik. Pak Ramson suaranya hilang. Oke. Harga jualnya. Oke, baik. Buatnya. Baik. Kami sudah tangkap poinnya. Intinya harus tegas sikap dari pemerintah ini yang dinantikan, termasuk juga soal pengawasannya tadi yang dikritik oleh DPR. Pak Ramson, terima kasih atas waktunya. Undang-undang gini percuma juga, Mbak Priska. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ramson. Terima kasih Pak Ramson Siagian, anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra. Terima kasih Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden telah bergabung di Kompas Petang. Sore. Berikutnya kami